Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Jadi udah 2 minggu kita akhirnya ketemu lagi di episode Night in Tokyo yang baru, episode 13. Jadi gimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat-sehat aja, baik-baik aja? Gimana masa pandemi ini? Apakah Indonesia masih sama-sama aja atau lebih baik? Yang jelas di Jepang sendiri itu state of emergency-nya udah dicabut teman-teman. Jadi di Tokyo dan sekitarnya, ya di seluruh Jepang sih lebih tepatnya, kayak state emergency-nya udah dicabut. Terus perlahan-lahan aktivitas kembali normal, meskipun nggak sepenuhnya sama. Jadi kayak masih pakai masker, masih kayak ada social distancing, cuman kayak department store, toko-toko udah mulai buka lagi. Terus bioskop juga udah mulai buka lagi. Beberapa kantor akhirnya udah mulai masuk lagi, dalam artian balik ke kantor, jadi kerja di kantor. Terus kalau gua sendiri juga belum ada kabar ya, jadi kayak masih kerja di rumah. Mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan, dilihat nanti kondisinya gimana. Yang jelas masih kerja di rumah. Kalaupun nanti akhirnya balik ke kantor, ya balik ke kantor. Ya ditunggu aja teman-teman, mungkin ketika udah mulai kerja bakal banyak cerita-cerita lagi yang bisa gue ceritain, gue sampaikan, gue share juga ke teman-teman, biar ya begitulah. Kalau saat-saat kayak gini, meskipun di rumah terus, ya ujung-ujungnya kayak bosen juga gitu loh, kayak nggak ada obrolan juga segala macem. Terus teman-teman, untuk episode 13, episode kali ini gue sendiri pengen bahas tentang image. Sebenarnya image Jepang yang kalian tahu itu kayak orang Jepang tuh punya masalah dengan bunuh diri. Masalah negara Jepang itu banyak ya, kasus bunuh dirinya. Nah, di situ gue akan pengen bahas lebih lanjut teman-teman, kayak benar nggak sih Jepang itu seperti ini? Emang separah itu kah kasus bunuh diri di Jepang gitu? Kenapa Jepang itu kok bisa terkenal sih dengan kasus-kasus kayak gitu? Terus gue sendiri gue juga bukan expert ya teman-teman. Gue juga bukan orang yang ngerti dengan psikologi dan segala macam gitu. Jadi gue juga pengen membahas tentang faktanya di sini di Jepang, dan menurut gue itu kenapa sih kayak gini. Ya itu sekedar opini gue aja. Jadi kayak nanti kalau kita, mungkin teman-teman sendiri yang punya pendapat atau punya pengalaman menarik, bisa dibagi juga ke email atau Instagram, bebas. Yang jelas gue pengen menginformasikan, men-share kepada teman-teman sekalian bahwa bunuh diri itu kayak gini loh di Jepang, kenyataannya kayak gini loh gitu loh. Jadi orang Jepang tuh kayak gini loh, kayak gitu. Jadi ya gue nggak membahas tentang psikologi bunuh dirinya itu sendiri, karena itu juga bukan ranah gue. Jadi kalau kalian berpikir gue akan membahas tentang bunuh diri, enggak juga sih sebenarnya. Lebih tepatnya tentang negara Jepang dan kasus bunuh diri itu teman-teman. Terus kenapa gue pengen ngebahas kasus ini teman-teman? Jadi mungkin bagi teman-teman yang sering ngunjungin blog
Night in Tokyo maksudnya, Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di situ gua postingan blog terakhir itu gua cerita tentang salah satu, nggak artis sih, kayak selebriti pegulat profesional gitu, namanya Hana Kimura. Dia adalah salah satu member dari Terrace House. Jadi Terrace House itu kayak reality show orang Jepang. Maksudnya reality show Jepang. Jadi produksi Jepang, Netflix, kerjasama dengan Netflix. Jadi kayak ada 3 orang cowok dan 3 orang cewek tinggal dalam rumah barengan gitu ya. Tinggal bareng dalam satu rumah kayak gitu. Dan ya udah, mereka mendokumentasikan kayak kehidupannya gimana dan segala macam. Terus beberapa minggu lalu ada berita yang kurang gak enakan sih sebenarnya. Jadi salah satu dari member Terrace itu, yaitu Hana Kimura itu, diberitakan telah meninggal dunia, teman-teman. Jadi dia commit suicide atau dia bunuh diri yang diindikasikan karena cyberbullying. Jadi kayak dia di bash gitu, kayak ya tau lah, di bash sama netizen. Jadi dengar-dengar waktu itu tuh memang di beberapa episode sebelumnya mungkin, yang dimana dia itu kayak marah-marah, kayak dia lose control gitulah, emosi banget dengan salah satu membernya di Terrace House. Karena membernya itu ya kalian tahu sih sebenarnya, kalau kita tinggal bareng dengan orang lain, kita juga harus jaga kebersihan, kita harus juga care dengan sekelilingnya, kita harus peka dengan keadaan sekitarnya. Nah, orang itu kurang sebenarnya. Jadi kayak dia berantakan, terus kayak nggak care dan kayak cuma numpang hidup doang, kesannya kayak gitu. Dah puncaknya adalah di salah satu mesin cuci. Jadi mesin cucinya itu kalau nggak salah mesin cuci yang plus pengering, jadi dryer gitu. Nah, rupanya si orang itu, yang si Hana Kimura marah itu, orang itu memakai mesin cuci itu tanpa ngecek dulu sebenarnya, teman-teman, bahwa sebenarnya di dalam mesin cuci itu ada baju Hana Kimura yang ketinggalan. Jadi kayak dia nggak ngecek dulu, udah masukin, dicuci plus langsung masuk ke dryer gitu, teman-teman. Jadi ada memang mesin cuci yang kayak gitu. Terus kebetulan yang kena cuci dan kena keringin itu, yang dikeringin itu adalah salah satu kostum gulatnya Hana Kimura, teman-teman. Yang kayaknya sih karena bahannya sintetis, jadi kan kalau bahan sintetis itu nggak semua bisa dikeringin dengan dryer, apalagi yang pakai gas. Itu kayak akhirnya kostumnya menyusut, terus kostumnya jadi jadi kecil, terus nggak bisa dipakai lah intinya. Nah, bukan semata-mata karena masalah itu juga sih, tapi lebih tepatnya karena dengan adanya masalah itu kayak dia jadi lebih meledak gitu loh. Jadi puncaknya adalah masalah itu, akhirnya dia kayak ya ngomong kasar lah dalam bahasa Jepang maksudnya, ngomong kasar dalam bahasa Jepang. Dan dia kayak ya lose control lah, kayak emosi banget gitu loh. Padahal kalau kalian tahu ya, di beberapa reality show yang Amerika gitu kayak Jersey Shores gitu, dan pokoknya kalau reality show Amerika itu kalau berantem kan berantem gitu. Kalau yang ini tuh ya udah kayak berantem antara teman aja gitu loh, kayak debat ngomong-ngomong doang, nggak sampai mukul-mukul gitu. Nah, rupanya kayak setelah kejadian itu netizen Jepang, ya kalian tau lah netizen, di mana-mana netizen ya netizen gitu loh, ngomong sembarangan seenaknya lah gitu lah, kayak ngebashing dia gitu. Yang puncaknya di Twitter, kayak si Hana Kimura itu pernah cerita atau pernah mengeluh karena tiap hari dia harus bangun dengan ribuan tweet
yang ngejelek-jelekin dia lah, atau ya kalau lu nggak bisa terima kayak gitu, ya lu jangan muncul di TV gitu segala macam lah. Pokoknya kayak gitu gitulah ya, biasalah netizen sok tahu gitu kan. Jadi itu kayaknya berlangsung sangat lama, berbulan-bulan. Pada akhirnya ketika karena corona, jadi syutingnya itu pending dulu, dihentikan, terus tinggal di rumah masing-masing. Dan saat itu mungkin karena si Hana itu sendirian dan nggak ada teman mungkin sendirian, nggak ada teman, ya udah gitu, terus meninggal karena apa ya, obat mungkin, lupa dengan cara obat bunuh dirinya kayak gitulah, kurang tahu. Dan dikonfirmasikan langsung oleh agennya dia gitu, agen dari grup gulatnya dia itu, yang di mana di situ ada ibunya juga sebenarnya gitu. Nah, gue melihat dari berita itu kayak ya cukup sedih gitu loh, karena gue termasuk suka dengan member-member yang di situ gitu loh, termasuk dia gitu loh. Kayak ini yang nggak seharusnya terjadi gitu. Terus ya kayak apa ya, menambah daftar panjang tentang kasus bunuh diri di Jepang, teman-teman. Ya memang orang luar itu sangat apa ya, sangat mengenal gitu loh. Jepang itu sangat terkenal di orang luar itu adalah tempat kayak kasus bunuh dirinya banyak. Nah, itu yang pengen gue bahas. Apa benar Jepang itu segitu parahnya gitu loh? Nah, gue pengen bahas lah sebagai gue orang yang pernah tinggal yang sedang tinggal di sini. Kayak kalau kita merujuk ada dari salah satu website, sorry teman-teman, gue agak pilek jadi ya maafkan. Jadi dari salah satu website, kalau kalian bisa cek di World Population, di situ kayak ada kayak suicide rate by country 2020. Jadi di situ kita bisa tahu negara mana aja yang punya kasus bunuh diri gitu. Dan rupanya Jepang bukan negara tertinggi suicide rate-nya, teman-teman. Bukan Jepang yang paling banyak kasus bunuh dirinya sebenarnya. Ini kayak sebenarnya Jepang itu 2020 masuk pada urutan 14, ya nggak sedikit juga gitu loh. Tapi bukan nomor 1 juga. Bahkan Rusia dan South Korea itu lebih banyak masuk top 5. Jepang itu masuk 14 kan, 14. Lalu dengan fakta kayak gitu, Jepang itu masih banyak negara yang lebih parah gitu loh daripada Jepang. Tapi kenapa Jepang itu kok sangat terkenal gitu loh dengan kasus bunuh diri gitu loh? Kayaknya suicide atau bunuh diri itu udah sangat melekat dengan negara Jepang gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa negara ini tuh sangat terkenal sih dengan kasus bunuh dirinya? Terus kalau kita melihat sejarah sih sebenarnya, teman-teman, pada zaman samurai, ya pokoknya pada zaman yang masih orang castle gitu loh, masih di kastil, dan masih zaman kerajaan, yang kerajaannya banyak ya, sama kayak Indonesia kan dulu kerajaannya banyak. Nah, Jepang itu dulu castle-nya juga banyak gitu loh, kerajaannya banyak. Nah, zaman samurai itu emang hal bunuh diri itu memang udah sangat terkenal, teman-teman. Jadi kalau di zaman samurai itu namanya adalah seppuku, yang kalau di
breakdown kanjinya itu adalah kanji memotong dan kanji perut. Jadi biasanya orang luar atau non Japanese itu lebih kenal dengan harakiri. Jadi hara itu perut, kiri itu kan potong kan. Seppuku itu kayak dua kanji harakiri itu dibalik. Jadi ya intinya artinya sama. Jadi lebih kayak ya dibilang bunuh karena memang membunuh dirinya sendiri sih itu Pak. Namanya nggak bunuh diri, kayak dengan cara memotong perutnya itu di zaman samurai gitu. Kenapa? Jadi kalau di zaman samurai itu teman-teman, seorang samurai yang memang kedapatan atau telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal atau yang cukup memalukan, karena untuk menjaga pride-nya dia lebih baik bunuh diri daripada menghancurkan nama baiknya sendiri gitu. Nah, kalau kalian pernah nonton film samurai, jadi samurai kan selalu bawa pedang katananya itu. Nah, biasanya dia saat ada lagi bawa pedang kecil, yang itu biasanya buat memotong apa, dan salah satunya buat motong perutnya sendiri. Ninja juga kayak gitu sih sebenarnya, karena kalau ninja itu kan lebih diam-diam, dia kayak mata-mata sih sebenarnya ninja itu. Jadi ninja itu bukan warrior sebenarnya. Ninja itu kayak mata-mata, dia kayak orang yang spy, ya mata-mata gitu loh. Nah, biasanya kalau ninja itu ketahuan, kan identitas dia itu sangat sensitif. Jadi kalau ninja itu ketahuan, biasanya antara dia langsung potong perutnya sendiri atau dia udah nyiapin pil di dalam mulutnya. Jadi kalau ketahuan dia langsung minum dan dia mati gitu. Karena ninja itu lebih baik mati daripada dia ketangkep. Terus itu di zaman samurai. Nah, waktu zaman Perang Dunia Kedua pun kalian juga pasti tahu kan dengan istilah kamikaze gitu, atau yang apa sih namanya, kayak yang pesawat bunuh diri itu, pesawat bom bunuh diri. Nah, di Jepang sendiri di zaman itu pun Jepang sendiri udah terkenal dan familiar dengan hal-hal kayak gitu loh teman-teman. Jadi mungkin dengan adanya hal yang sudah mendarah daging atau udah ada dari dulu sampai sekarang, terus dan itu terkenal oleh orang-orang luar, jadi memang terlihat Jepang itu ya hal bunuh diri itu biasa aja gitu. Padahal enggak sih sebenarnya. Kalau kita lihat pun, negara Jepang bukan orang yang punya bukan negara yang kasus bunuh dirinya tertinggi gitu loh. Kalau dibandingin negara yang lain, bahkan Korea Selatan lebih tinggi gitu. Tapi kenapa orang itu sering menganalogikannya Jepang itu kayak gitu? Ya itu memang suatu hal yang gak bisa dipungkiri, karena dari sejarahnya juga ada. Pertama, yang mulai dari samurai, Perang Dunia Kedua. Terus kalau kalian tahu kan, kalian pasti tahu tuh, kayak baca-baca di apa sih namanya, di blog, di internet, bahwa di Jepang tuh memang ada apa sih namanya, hutan yang memang tempat bunuh diri. Jadi kayak orang kalau pengen bunuh diri sering ke hutan itu gitu. Itu. Jadi banyak hal-hal yang terkenal di Jepang yang sangat terkait dengan bunuh diri. Makanya negara Jepang kayak terkenal banget gitu loh dengan hal gitu. Meskipun sekali lagi yang gua katakan bahwa negara Jepang itu bukan negara yang paling parah ya masalah hal bunuh dirinya gitu. Kalau dibanding Indonesia ya jauh sih. Indonesia itu kayak ada di urutan 150 berapa gitu, cukup minim. Mungkin orang Indonesia cukup happy gitu dengan kehidupannya. Mungkin kita harus bangga atau cukup bangga dengan hal itu kalau dibandingin Jepang.
Ya kita kasus bunuh dirinya tuh nggak segitu banyak gitu loh. Ya faktornya apa juga nggak tahu, mungkin setelah gua bahas ini kalian bisa share gitu, kira-kira kenapa sih Jepang cukup tinggi meskipun nggak paling tinggi. Terus yang jelas selama gua tinggal di Jepang ini 4 tahun ya, 4 tahun tinggal di Jepang itu gua udah bukan udah tahu ya, kayak gua mengalami berita tentang bunuh diri itu yang paling terkenal itu ada 3 kasus sih sebenarnya dalam 4 tahun gua tinggal di Jepang ya. Jadi yang pertama itu lumayan serem banget sih teman-teman. Jadi perjalanan dari stasiun ke sekolah bahasa gua itu ada suatu hari, pokoknya pagi-pagi waktu gua berangkat ke sekolah itu ada satu polis lain di depan gedung. Jadi di depan gedung itu di jalanannya itu ada kayak bercak darah gitu loh, kayak apa, darah yang berhamburan. Dan gila itu ngeri banget sih menurut gue, karena gue biasa lewat jalan itu gitu loh, terus gue melihat ada bercak darah kayak gitu, meskipun gue agak lewat karena gue akhirnya lewat seberangnya, kayak lihat dari jauh, serem juga. Terus kayak kita tanya ke gurunya, katanya jadi ya jadi dia cewek kerja di gedung itu, jadi kayak perusahaannya di gedung itu, jadi kayak dia banyak lah masalahnya, katanya ada debt, apa sih namanya, utang, terus masalah keluarga dan segala macam, sama masalah kantor juga gitu. Jadi suatu hari malamnya apa paginya ya, dia lompat dari situlah, pokoknya dari lantai rooftopnya kita gitu jatuh, dan paginya kayak banyak polisi gitu. Itu kasus pertama. Yang kedua, ada lagi satu kasus yang paling terkenal di Jepang. Jadi dia adalah fresh graduate dari salah satu, dia desainer teman-teman, sama kayak gue, graphic designer, kalau nggak salah desainer, fresh graduate di salah satu advertising agency yang terkenal di Jepang. Nggak usah disebutin namanya, tapi kalau kalian yang ada pernah baca kayaknya pasti tahu gitu loh di Jepang. Jadi katanya dia sangat pressure gitu, dia sangat tertekan karena nggak pulang apa segala macam, terus kayak banyak kerjaan dan segala macam, terus mungkin juga atasan atau apanya ya gitu loh menekan dia, akhirnya dia ya gitu bunuh diri itu teman-teman. Terus satu lagi adalah ya itu yang tahun ini yang selebriti itu yang pegulat juga yang tadi gue ceritain itu, Hana Kimura. Kalau yang ini kan kasusnya gara-gara cyberbullying gitu, kayak ya gara-gara hinaan netizen lah pokoknya. Nah, dari 4 tahun itu ada 3 kasus terkenal bunuh diri yang terkenal di Jepang selama gue tinggal di Jepang itu 4 tahun. Kalau dihitung nih bareng yang orang yang kayak menabrakkan diri ke kereta gitu-gitu, itu udah nggak kehitung sih sebenarnya teman-teman. Itu udah kayak ya ada aja kayak orang apa sih namanya, lompat ke kereta gitu. Kenapa gitu loh? Kalau kalian tahu itu sebenarnya banyak alasan kenapa kereta itu jadi tempat favorit orang Jepang buat bunuh diri. Pertama, asal kalian tahu, ketika kalian bunuh diri di kereta, jalur kereta, terus ketabrak kereta, itu kan kayak harus bersihin apa segala macam. Pokoknya perusahaan kereta itu mengalami kerugian yang besar ketika ada orang melakukan hal itu. Nah,
orang yang bunuh diri di jalur kereta itu, keluarganya sangat sangat bisa dituntut oleh perusahaan kereta supaya membayar denda, dan dendanya itu nggak gede, nggak kecil teman-teman. Dendanya itu gede. Jadi misalkan saudara lu bunuh diri di jalur kereta, nah keluarga lu itu bisa dituntut oleh perusahaan kereta supaya membayar denda itu gara-gara dia. Kadang-kadang gue pernah dengar, kadang-kadang karena dia punya dendam sama keluarganya, dia sengaja gitu bunuh diri di kereta, dan supaya keluarganya bayar denda gitu. Ya itu katanya. Terus mungkin karena kereta itu kayak gitu cepet gitu ya, kalau lompat dari gedung sih kayaknya wah kan kayak ada hang time-nya gitu loh. Kalau di kereta kayak puff gitu, dan itu kan kencang banget teman-teman kereta. Mungkin salah satu itu juga kenapa orang Jepang itu sangat suka bunuh diri di lompat ke jalur kereta. Meskipun itu bukan hal yang baik ya. Sekali lagi teman-teman, itu bukan hal yang baik, tapi ya itu hanya sekedar informasi aja gitu. Buat sekedar informasi juga gitu loh teman-teman. Gue suatu hari pernah dikasih tahu sama guru bahasa gue waktu itu, kalian mau nggak baito itu kayak part time job yang gajinya lumayan, kayak lu sekali datang bisa sampai 3 mang gitu. 3 mang itu 30.000 itu sekitar 4 sampai 5 juta sekali datang. Terus kayak emang kerjanya apa sensei? Terus kita pada tanya, pekerjaannya adalah lu menjadi orang yang bersihin kalau ada bunuh diri di jalur kereta. Bayangin, karena nggak banyak orang yang mau melakukan kayak gitu, makanya orang yang mau itu dibayar gede. Gue sih nggak kuat teman-teman, gue nggak bisa lihat darah, jadi gue nggak mungkin lah kuat buat melakukan hal itu gitu. Nah, kita tadi udah membahas dari sisi sejarah gitu loh, kenapa Jepang itu sangat terkenal dengan kasus bunuh diri. Terus sekarang gue pengen mungkin kalian sendiri juga bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih orang Jepang itu bukan orang Jepang ya, maksudnya di Jepang itu kasus bunuh dirinya tuh termasuk tinggi gitu loh. Meskipun nggak paling tinggi, tapi ya dibandingin Indonesia tuh jauh banget gitu. Kenapa sangat tinggi gitu loh. Ini pure sebenarnya ini gue nggak tahu alasan validnya tuh gimana, maksudnya kenyataannya tuh gimana, kalau kenapa sih orang Jepang itu banyak yang bunuh diri. Kalau menurut gua dan pengalaman gua tinggal di Jepang dan ngobrol dengan orang Jepang dan mengetahui sistem kerja, mengetahui sosial masyarakat di Jepang itu kayak gimana. Ini pure pendapat gua, kemungkinan itu kayak faktor yang membuat banyak yang bunuh diri di Jepang itu gua bagi ada 4 poin teman-teman. Pertama adalah orang Jepang itu punya pride yang cukup tinggi teman-teman. Jadi dia itu ya punya harga diri yang sangat tinggi gitu loh. Seperti yang kita lihat waktu zaman samurai gitu, kalau kita melakukan sesuatu yang memalukan atau melakukan kesalahan yang fatal gitu, ya lebih baik gue mati daripada
harga diri gua tuh terinjak gitu loh. Nah, ditambah orang Jepang itu sangat kompetitif, sangat kompetitif. Jadi sangat ambisius lah, kompetitif. Jadi kalau orang lain melakukannya sampai situ, kita ke-trigger buat melakukan yang sampai situ juga gitu, kayak jadi ya kayak bersaing gitu loh. Nah, orang Jepang tuh kayak gitu. Terus kedua, orang Jepang itu sangat perfeksionis sebenarnya teman-teman. Dia sangat detail, sangat perfeksionis. Jadi kayak kalau kita nggak melakukan hal sebanyak 100%, kadang-kadang kita malu atau gitu. Apalagi zaman dulu ya, kalau sekarang kayaknya udah mulai, karena globalisasi udah mulai culture baru yang masuk dan segala macam, kayak ya udah mulai udah mulai karet lah, udah mulai lentur gitu. Jadi kalau kalian pernah tinggal di Jepang, pernah kerja di Jepang, kalian pasti bakal tahu bahwa banyak aturan yang sangat mengikat, banyak detail, dan banyak ya, intinya orang Jepang itu sangat perfeksionis gitu. Ya pokoknya dia mau kita mengerahkan seluruh kekuatan kita gitu, perfect. Terus ini yang paling penting itu adalah kalau di Tokyo itu, apalagi negara-negara metropolis ya, itu individualisme tinggi teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu loh, di Tokyo itu ya semua sibuk dengan dirinya sendiri gitu loh. Gak ada yang pedulikan yang lain kanan kiri, kecuali dia minta bantuan ya, itu beda cerita. Kalau kita minta bantuan biasanya dibantu. Tapi intinya kayak mereka punya bubble-nya sendiri, dia punya kehidupannya sendiri. Kadangkala di Tokyo itu ketika kita selek gitu, punya masalah lah dengan orang lain, kayak ya antara dipendem atau ya gitulah, ditahan gitu, karena pribadinya sangat individualis, kayak ya urusan lu, urusan gue, just kayak sosialnya kurang, kayak banyak orang yang benar-benar itu hidup sendiri, gak punya teman atau sibuk dengan halnya sendiri. Meskipun gak semua orang kayak gitu ya, itu kan hanya ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi dibandingin orang Indonesia, dibandingin di Indonesia, di Jepang itu hal kayak gitunya itu lebih banyak gitu loh. Jadi itu. Terus poin keempat ini nggak kalah penting, adalah yang perlu kalian tahu teman-teman. Kehidupan bermasyarakat di Jepang, kehidupan bersosial di Jepang itu sangat menekan. Dan ya mungkin kalau kita lihat dari poin-poin yang di atas, itu akan mendorong ke arah kehidupan bermasyarakat yang seperti itu gitu loh. Orang Jepang yang perfeksionis, yang pride-nya tinggi, yang attention to detail, dan apalagi di Tokyo itu sangat individualistis gitu loh, kayak itu membuat atmosfer kehidupan bermasyarakat Jepang itu sangat menekan teman-teman. Kayak ya lu akan sangat nggak enjoy gitu loh kalau kerja misalkan, apalagi kerjaannya lu nggak suka gitu. Tapi ya itu kan tergantung orang juga sih sebenarnya. Itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal yang positif, ataupun menjadi sesuatu hal yang membuli dia gitu. Tapi yang jelas dibandingkan di Indonesia, karena gue juga pernah kerja di Indonesia gitu loh, orangnya santai, slow gitu, kayak bukan berarti kita nggak kerja, beda ceritanya. Tapi kalau di Indonesia, di Jepang itu benar-benar kalian punya target ini, kalian harus capai. Kalian punya target ini, kalau kalian nggak capai kalian malu. Dan
kompetitif dan pride-nya tinggi, dan ya banyak tuntutan lah sebenarnya di Jepang, meskipun gajinya juga tinggi gitu loh. Tapi kehidupan bersosial masyarakat di Jepang itu sangat menekan dan memiliki tuntutan yang tinggi gitu loh. Terus jadi kayak hubungan antar manusianya itu jadi nggak dekat gitu loh, dan itu mungkin adalah faktor yang paling krusial gitu. Kenapa orang akhirnya memakai jalan pintas buat bunuh diri, karena mungkin udah sangat menekan ke keluarga salah, ke teman-teman kantor juga salah, terus mungkin saja dia juga nggak punya teman, terus dia nggak punya tempat buat bercurhat atau tempat buat berbagi, ya ujungnya ya udah kayak dia mengakhiri aja kayak gitu. Dengan kehidupan yang sangat menekan ini teman-teman, kalian perlu tahu bahwa seberapa menekannya kehidupan di Jepang itu sampai ada menciptakan berbagai bisnis baru yang ada cuma di Jepang, teman-teman. Perlu kalian tahu gitu loh. Kalau di Indonesia kan kayak Gojek gitu kan, mungkin karena Indonesia yang banyak motor kayak gitu, terus memunculkan bisnis baru kayak Gojek gitu. Nah di Jepang karena nggak ada motor kan nggak mungkin. Nah bisnis kayak gitu tuh ada juga di Jepang gitu loh. Bisnis yang cuma ada di Jepang gitu loh. Dan mungkin kalau diaplikasikan atau kita buat di luar negeri, di Indonesia gitu kayak nggak penting gitu loh. Tapi di Jepang ini penting. Gue pernah tahu ada satu bisnis, ada satu perusahaan itu namanya exit, jadi keluar. Kalian tahu teman-teman itu bisnis tentang apa? Yap, itu adalah bisnis ketika kalian nih kerja di perusahaan Jepang, lu mau resign, tapi lu ngelempar ke perusahaan supaya dia yang ngurus, dia yang ngirim suratnya, dia yang buat suratnya. Jadi lu udah di rumah aja, lu nggak perlu bertatapan dengan bos lu nggak perlu bertatapan dengan kolega lu di sekitar, tapi tahu-tahu lu udah keluar aja dan lu mendapatkan seluruh hak-hak lu ketika lu berhenti dari perusahaan itu. Kenapa ada bisnis kayak gini teman-teman? Yaitu karena mungkin orang Jepang pride-nya tinggi, terus kayak kehidupan bermasyarakatnya sangat menekan. Jadi kayak lu saking begitu mengekangnya, begitu tertekannya gitu loh, lu itu sampai mau resign aja lu nggak sanggup gitu. Sampai situ teman-teman, itu nggak bohong sih sebenarnya. Bahkan orang Jepang itu sampai segan buat resign atau buat menampakkan mukanya dia di kantor dan menyerahkan surat resign gitu. Sampai kayak gitu loh, saking menekannya. Memang ya nggak semua orang kayak gitu, beberapa orang kayak gitu. Beberapa orang ya ada yang cuek aja gitu loh. Gue mau resign nih, gini, ini suratnya, bla bla bla. Apalagi orang luar negeri ya, bodo amat gitu loh. Gue mau resign nih, blok gitu. Nah, orang Jepang tuh nggak kayak gitu teman-teman. Orang Jepang itu sangat memperhatikan tentang dia di mata orang lain. Jadi kayak ya banyak nggak enakannya lah gitu loh. Banyak nggak enakannya, terus tertekan, kayak jadi apa ya, jadi sungkannya tuh sangat berlebihan gitu loh. Kalau kita kan biasa aja sungkan aja gitu loh. Ya nggak enakan nih, aduh tapi gimana ya, tapi ya tetap aja dilakuin kan. Orang Indonesia kan kayak gitu loh. Nah orang Jepang tuh nggak. Makanya ada bisnis kayak gini. Jadi memang karena bisnisnya profesional ya, jadi kayak nggak cuma dia yang mewakilkan lu untuk berhadapan sama
bos lu buat resign, tapi ya dia juga akan mengurus semua kayak kompensasi duit dan segala macam, berapa yang kita dapat ketika kita berhenti gitu. Ya sampai situ juga servisnya. Tapi intinya kenapa ada bisnis kayak gitu, ya kayak gitu gitu loh. Orang Jepang itu saking begitunya itu sampai resign aja susah gitu. Terus ada bisnis satu lagi yang menarik, itu adalah lu bisa, jadi ada satu perusahaan yang memberikan jasanya untuk menjadi orang yang minta maaf. Jadi kalau lu punya kesalahan nih dengan klien dan segala macam, tapi lu malu untuk datang ke sana, takut di apa-apain lah, atau dicaci maki lah segala macam. Nah, kalau orang Indonesia mungkin kalian tebel kan mukanya, tapi kalau orang Jepang kayak ya itulah nggak enakan dan segala macam. Jadi ada bisnis, jadi lu nyewa orang itu, nyewa perusahaan itu untuk menjadi tamengnya dia buat minta maaf ke orang lain kayak gitu. Jadi kita membayar orang untuk minta maaf, menyampaikan minta maaf kita gitu loh, kayak gitu ya. Sangat menekan bukan gitu loh ya, kayak gitu loh memang kehidupan di Jepang itu. Kalau itu sih nggak bohong sih. Gue sih cukup bersyukur karena perusahaan gue itu, perusahaan di mana gue bekerja itu ya nggak kayak gitu banget lah, nggak Jepang banget. Jadi kayak dia cukup open, dia open minded, nggak, dan perusahaannya global juga, jadi ya cukup friendly lah buat foreigner gitu. Terus ini sebenarnya ada satu hal yang banyak orang Indonesia tanya gitu ke gua tentang bunuh diri gitu loh. Ya ini balik lagi karena orang Indonesia kan mayoritas punya agama dan segala macam gitu. Jadi kayak emang orang Jepang itu nggak punya agama gitu. Emang dia nggak mikir gitu itu berdosa apa? Emang dia nggak mikir surga dan neraka bla 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 gitu. Stop dulu. Jadi kita nggak mikir, kita itu nggak berbicara sebagai kita gitu loh. Orang Indonesia, orang Jepang itu beda teman-teman. Kalau dibilang dia punya agama, bisa dibilang dia punya agama yang Shinto itu gitu. Sebagian ada yang Buddhis, tapi Shinto itu mayoritas. Tapi yang perlu kalian tahu adalah agama yang mereka percayai itu konsep ketuhanannya beda teman-teman dengan ya mayoritas agama yang di Indonesia gitu loh. Dia konsep tentang Tuhan itu berbeda dengan kalian gitu. Tuhan yang mereka itu alam gitu loh, banyak Tuhannya, dan itu Tuhan tuh alam. Dan bayangin gitu loh, orang yang memiliki kepercayaan seperti itu, ya kehidupan sekarang itu ya kehidupan, ya udah kehidupan aja gitu loh. Ketika dia mengakhiri kehidupan, dia yakin akan ada kehidupan yang lain gitu loh. Jadi disitulah ada gapnya gitu loh. Itulah yang membedakan mereka dan orang Indonesia gitu. Gue bukan bicara bahwa agama ini benar atau agama ini salah, atau keyakinan ini benar atau keyakinan itu salah. Enggak. Yang perlu kalian tahu adalah kita kadang nggak bisa memaksakan apa yang kita yakini, kita percayai itu akan memiliki respon yang sama ketika kita pergi ke Jepang misalkan, ketika kita pergi ke luar negeri yang bukan di Indonesia gitu loh. Ketika kalian akan datang ke Jepang, kalian akan tahu bahwa oh seperti itu ya, oh seperti itu rupanya jalan pikir orang Jepang gitu loh. Jadi ya itu pertanyaan itu nggak berlaku juga sebenarnya buat orang Jepang, karena orang Jepang itu memiliki jalan pikir yang berbeda teman-teman dengan kita, dengan konsep keagamaannya mereka juga itu juga berbeda dengan kita. Jadi ya nggak bisa disalahkan gitu loh. Itu
bukan karena masalah agama juga menurut gue gitu loh. Dan bisa kalian bayangkan gitu loh, ketika ada orang yang memiliki jalan pikir seperti itu, gue nggak bilang itu benar atau salah, itu ya jalan pikirnya mereka lahir dan hidup dan dididik untuk menjadi seperti itu, dia memiliki keyakinan seperti itu, nggak salah menurut gue. Itu bayangkan ketika ada orang yang memiliki keyakinan seperti itu, jalan pikir kayak gitu, terus hidup dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang sangat menekan gitu loh di Jepang. Dan terus lo mungkin kesepian, gak ada teman, terus lo gak tahu lo harus curhat ke siapa, berbagi ke siapa. Apalagi orang-orang tua gitu loh, kayak partnernya udah meninggal, terus dia gak punya seseorang yang dia deket dan dia merasa dia udah useless. Ya bagi orang Jepang, kehidupan sekarang ya cuma kehidupan gitu loh. Ya ketika dia mengakhiri kehidupan sekarang, ya mungkin ada kehidupan yang lain nantinya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi konsep tentang yang kalian pikirkan dalam agama kalian di Indonesia itu nggak bisa jadi dasar sih sebenarnya buat orang Jepang, karena orang Jepang jalan berpikirnya beda gitu loh. Nah, meskipun itu sebenarnya faktor kecil sih lebih tepatnya, yang menurut gua itu faktor yang paling besar adalah kehidupan bermasyarakat di Jepang sih. Itu memang sangat menekan gitu loh. Apalagi orang Jepang yang sangat textbook, stick to the rules gitu. Jadi kalau jalan buntu kayak mereka bingung gitu loh. Misalkan mereka tuh kayak mungkin karena diajarinnya tuh seperti itu ya, jadi kayak kalau buntu ya dia bingung gitu loh, buntu terus nggak ada jalan lain, ya udah gitu loh kayak gitu. Nah kalau kayak kita Indonesia yang nggak ada rules, di Indonesia orangnya barbar, terus Indonesia kayak hutan gitu loh, liar ya, lu jalan buntu ya lu dobrak gitu loh, lu cari jalan lain apa segala macam. Nah yang kayak gitulah yang membedakan sih sebenarnya di sosial bermasyarakat di Jepang. Mana yang lebih baik? Ya nggak ada yang lebih baik sih, dua-duanya ada plus dan minus gitu. Tapi memang di Jepang ya akan jauh lebih disiplin gitu, tapi ya itulah Jepang gitu loh, cara mereka hidup ya seperti itu gitu. Dia stick to the rules gitu loh, kayak ya ada yang pernah bilang ke gue itu kayak mereka kayak robot dan segala macam. Ya nggak, ya beberapa orang kayak gitu, tapi ya mungkin karena sistem kehidupan itu tuh udah terbentuk sedemikian rupa dari dulu zaman samurai sampai sekarang gitu loh, kayak nggak berubah. Ya seperti itu teman-teman gitu loh. Jadi faktor itulah yang kayaknya menurut gua yang membuat Jepang itu memiliki kasus kasus bunuh diri yang banyak gitu loh di Jepang. Ditambah lagi dilihat dari sejarah dan segala macam, hal tentang action bunuh diri itu ada di sejarah Jepang gitu. Jadi hal itu mungkinlah yang mendorong bahwa orang Jepang itu mungkin gak bakal regret gitu loh ketika dia bunuh diri gitu. Mungkin seperti itu. Ya gak semua orang kayak gitu sih, tapi ya itu hanya asumsi gue doang gitu. Oke. Terus balik lagi teman-teman, kalau ke masalah yang Hanakimura
satu itu kan, ini mungkin ada lebih ini adalah hal yang lagi marak sebenarnya, nggak cuma di Jepang, di Indonesia juga, tentang cyberbullying dan segala macam gitu loh. Gua sih cuma pengen berpesan teman-teman, bahwa apa yang kita katakan gitu loh ke orang lain, itu kan kita nggak tahu gitu loh dia menanggapinya seperti apa gitu. Contohnya kayak Hana Kimura gitu loh, dia ketika banyak orang yang bilang kayak gitu ke dia, itu membuat dia depresi gitu. Meskipun ya, kalau kalian lihat di apa sih namanya, di Instagram yang kayak banyak dukungan gitu, gue dukung lu Hana Kimura, dari orang bule-bule misalnya, orang luar negeri lah, biasanya rata-rata kayak gitu, lu nggak apa-apa gitu-gitu ya. Kadangkala yang diterima dari dia ya hal negatifnya doang teman-teman. Maka dari itu ya gue cuma pengen berpesan bahwa ya bijaklah kalian ketika menggunakan sosial media dan segala macam gitu loh. Jangan ngomong sembarangan gitu loh tentang orang itu, apalagi lu nggak kenal dia gitu loh. Nggak usah, ya mungkin kadang-kadang orang Indonesia tuh kayak ngomongnya bercanda apa segala macam, tapi ya kita kan nggak tahu di dianya itu menanggapinya seperti apa gitu loh. Jadi ya tolonglah kalian bersikap yang baik lah ketika kalian, nggak cuma di sosial media sih sebenarnya, di kehidupan bermasyarakat juga gitu loh. Jangan suka menekan orang lain gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin lu ditekan, orang Indonesia punya kecenderungan untuk membalas kan. Atau mungkin di situ juga ya, kenapa orang Jepang itu ketika dia tertekan, dia dibully, dia nggak punya inisiatif buat membalas sih. Jadinya dipendam sendiri. Terus kalau kalian pernah tahu, ada yang namanya istilah hikikomori. Jadi kayak dia tinggal di rumah, di dalam kamar dan gak keluar-keluar. Ya itu adalah case paling mendingnya sih, ketimbang akhirnya orang Jepang itu komit bunuh diri. Ya apapun itu, semoga kalian bisa mendapatkan hikmah lah dari cerita kali ini, episode kali ini. Jadi orang yang humble, jadi orang yang baik-baik aja. Gak ada salahnya juga kan kalian menjadi orang yang nice gitu di sosial media atau di kehidupan bermasyarakat. Dan itu akan membantu orang-orang lain yang memang sedang tertekan atau sedang sedih dan segala macam. Ya intinya akan membuat dunia ini jadi lebih baik lah menurut gua. Begitu. Ya sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Episode tentang apakah Jepang itu benar-benar banyak kasus bunuh dirinya. Jadi buat kalian yang punya komentar tentang bunuh diri atau tentang episode kali ini, atau kalian juga punya pengalaman menarik tentang hal ini gitu, kalian bisa email langsung ke yang kalian. Gue pengen kalian juga bisa berbagi supaya gue punya sudut pandang yang lain gitu loh tentang hal ini. Jadi kalian bisa share di nightin-tokyo.podcast@gmail.com. Di situ di deskripsinya gue tulis juga kok email Night in Tokyo, atau kalian juga bisa DM di Instagram Night in Tokyo, night.in.tokyo, atau kalian juga bisa komentar langsung di website nightin-tokyo.com. Jadi apapun itu
kalian bisa share tentang komentar kalian tentang bunuh diri atau episode kali ini. Kalian juga yang mau share tentang cerita, mungkin kalian punya cerita menarik tentang hal ini, bisa di share juga. Mungkin ketika ada yang menarik, ada yang pengalaman atau ada bahasan yang menarik, mungkin suatu saat gue bakal bahas ini gitu. Kita mencoba diskusi lagi tentang hal-hal seperti ini. Oke, sekian dulu buat episode 13. Sampai jumpa 2 minggu lagi di Night in Tokyo. Jadi selamat malam, selamat istirahat, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Bye-bye.